3 karakteristik utama kurikulum prototipe 2022. Tiga karakteristik utama kurikulum prototipe 2022. Tiga karakteristik utama, kurikulum prototipe merupakan kurikulum yang dicanangkan untuk menghadapi learning loss atau kehilangan pembelajaran khususnya dalam bidang literasi dan numerasi. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyebutkan bahwa setelah pandemi, kemampuan literasi siswa mengalami learning loss setara dengan 6 bulan belajar, sedangkan untuk kemampuan numerasi mengalami learning loss setara dengan 5 bulan belajar. Data tersebut merupakan daya kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD. Adanya kurikulum prototipe ini tentunya memiliki tujuan untuk kemajuan hasil dan proses pembelajaran guna menghasilkan peserta didik yang siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Berikut adalah 3 karakteristik utama kurikulum prototipe. 1. Pengembangan karakter. Meskipun pada K13 sudah mulai menekankan pengembangan karakter, namun secara porsi memang belum memiliki porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Kurikulum prototipe ini memberikan penjelasan lebih detail terkait pengembangan karakter, yaitu sebanyak 20-30%. Pengembangan karakter tersebut difokuskan pada profil pelajar Pancasila yang diberikan melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ditujukan untuk memberikan kesempatan belajar secara langsung melalui pengalaman, struktur belajar yang cenderung fleksibel, serta mengintegrasikan kompetensi dari berbagai disiplin ilmu yang akan dipelajari oleh peserta didik. Salah satunya adalah elemen akhlak beragama. Perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dibagi menjadi 6 fase, yaitu si akhir fase PAUD anak, akhir fase A kelas 1-2, usia 6-8 tahun pelajar, akhir fase B kelas 3-4, usia 8-10 tahun pelajar, akhir fase C, kelas 5-6, usia 10-12 tahun pelajar, akhir fase D, jenjang SMP, usia 13-15 tahun pelajar, dan akhir fase E, jenjang SMA-SMK, usia 16-18 tahun pelajar. 2. Fokus pada materi esensial. Materi esensial ini berusaha memberikan fasilitas ruang dan/atau waktu untuk peserta didik mengembangkan diri sesuai dengan kompetensinya, terutama kompetensi mendasar literasi dan numerasi agar dapat dipelajari secara lebih mendalam. Materi esensial ini diterapkan pada setiap mata pelajaran, sehingga proses belajar mengajar tidak hanya berbentuk ceramah satu arah dan hanya mengejar ketuntasan dalam penyampaian materi. Materi pembelajaran yang terlalu padat seringkali mendorong pengajar menggunakan metode ceramah yang sifatnya satu arah, tidak ada timbal balik antara penyaji dan pendengar. Selain metode ceramah, beberapa metode lain juga digunakan pengajar dengan tujuan untuk mencapai ketuntasan dalam penyampaian materi yang tidak menutup kemungkinan, beberapa siswa merasa kewalahan dengan metode tersebut. Melalui kurikulum prototipe ini, diharapkan mampu menjadi jalan tengah agar materi yang disampaikan tidak berlebihan dan berfokus pada materi inti yang dapat dikembangkan secara lebih luas oleh peserta didik. Melalui prinsip penyederhanaan materi esensial yang dapat diterapkan dalam setiap mata pelajaran ini dapat diwujudkan dalam jumlah kompetensi yang diberikan. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang pada kurikulum K13 memiliki 52 kompetensi dasar disederhanakan menjadi 22 dalam kurikulum prototipe, penyederhanaan tersebut menunjukkan adanya penurunan rata-rata kompetensi sebesar 57%. Namun, angka persentasi penyederhanaan tersebut tidak harus sama pada setiap mata pelajaran. Salah satu contohnya adalah pada mata pelajaran matematika di mana pada kurikulum K13 memiliki 38 kompetensi dasar, kemudian mengalami penurunan sebesar 28% menjadi 27 kompetensi pada kurikulum prototipe. Berdasarkan survei inovasi dan Puslitjak yang dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2021 dengan sumber dari 18.370 siswa SD kelas 1-3 di 612 sekolah, 20 kabupaten kota dari 8 provinsi menyatakan bahwa manfaat kurikulum darurat dalam bidang numeras